Bapak Ibu, jam menunjukkan 09.03, kita akan segera mulai kegiatan webinar Rapi MN kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Presiden Matematika Nusantara, Bapak Fatur Rahman, dan semua staf yang tergabung dalam kepengurusan Matematika Nusantara. Yang terhormat Ibu Nelly Yuliana MPD, salah satu guru hebat yang berhasil MN hadirkan untuk kegiatan sesi pertama ini, yang bertindak sebagai narasumber. Yang terhormat seluruh panitia yang bertugas, Ibu Weni Meliana dari MAN 1 Banjarmasin sebagai moderator, Bapak Muhammad Khotib Ramadan dari SMK Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur, Bapak Fani Dian Irfani dari SMA Muda Cicalengka, Ibu Musinatul Badriyah dari SMA Islam Al-Hikmah Bululawang Malang, Bapak Ibu panelis, serta Bapak Ibu peserta webinar Rapi MN 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, umur panjang kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Rabu 20 Mei 2020, kita bisa berkumpul di kegiatan Rabu Inspiratif Matematika Nusantara atau dikenal sebagai Rapi MN. Kali ini mengambil tema berbagi pengalaman luar biasa di sekolah Indonesia luar negeri. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan SMK yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Siti Juleha yang sudah menyediakan room Webex ini untuk kegiatan Rapi MN kelima. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan kegiatan ini. Waktu saya berikan kepada moderator. Kepada yang terhormat Ibu Weni Meliana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Triana Ardiani dari SMKN 2 Singosari selaku pemandu acara seminar Rapi MN pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020, bertepatan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mari kita tanamkan tekad untuk bangkit menjadi guru yang lebih profesional dan kompeten demi pendidikan anak bangsa. Bapak Ibu MN Lover yang kami hormati, belajar bersama Matematika Nusantara berbagi dari Kota Jeddah. Acara kita buka dengan gembira. Sebelumnya mari kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anak bayi pakai diapers biar malam nyenyak tidurnya. Jumpa lagi Bapak Ibu MN Lovers. Salam B2M2 buat kita semua. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Perkenalkan, saya Weni Meliana, guru matematika dari MAN 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan menjadi moderator kegiatan ini hingga pukul 10.30 WIB. Bapak Ibu peserta webinar MN yang berbahagia, Sekolah Indonesia Luar Negeri didirikan karena kepedulian pemerintah Republik Indonesia terhadap nasib pendidikan anak-anak yang hidup jauh dari negeri kita. Namun, mereka masih mau belajar budaya,
dan sistem pendidikan negeri sendiri. Guru-guru yang mengajar di SILN direkrut melalui seleksi oleh Kemdikbud RI. Mereka akan berbagi pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Mengapa mereka memilih mengajar di luar negeri? Apa saja kendala yang mereka hadapi? Bagaimana suka duka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak bangsa di luar negeri? Akan kita bahas hari ini. Kami ucapkan selamat buat Bapak Ibu peserta yang hari ini bergabung dengan kami pada kegiatan Rapi MN dengan tema berbagi pengalaman luar biasa di sekolah Indonesia luar negeri. Kegiatan ini terselenggara oleh Perkumpulan Matematika Nusantara, difasilitasi oleh Direktorat PSMK. Kami ucapkan terima kasih buat Direktorat PSMK dan Ibu Siti Julaiha. Bapak Ibu semua, kegiatan ini disiarkan langsung di TV MN live streaming YouTube. Bapak Ibu peserta seminar, silahkan menyimak dan menuliskan pertanyaan dengan singkat dan jelas di chat. Tuliskan nama, instansi, dan pertanyaan yang diajukan dengan jelas. Daftar hadir akan kami bagikan di pertengahan kegiatan setiap sesi. Harap mengisi daftar hadir mengikuti petunjuk yang tertera. Baiklah Bapak Ibu semua, saya bacakan CV panelis kita sesi ini, Bu Nelly Yuliana MPD, Guru Matematika dari Sekolah Indonesia Jeddah atau di SMAN 1 Koba. Tempat tanggal lahir, Palembang, 15 Mei 1981, menjabat PLH Kepala Sekolah Indonesia Jeddah, pengajar atau mentor, Diklat Pasca UKG, Diklat Daring Guru Pembelajar, fasilitator penyusunan perangkat soal HOTS. Beliau aktif membimbing siswa dalam berbagai lomba baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Karya tulis dan artikel yang sudah diterbitkan sangat banyak, terbit di jurnal Ideal, Mat.edu, P4 TK Matematika, Koran Bangka Pos, Rakyat Pos, dan lainnya. Pengalaman organisasi, Sekretaris Yayasan Permata Ilmu Insani, ikut di berbagai organisasi, IG, MN, PGRI, MGMP. Prestasi beliau, guru teladan, guru berprestasi, juara OSN, juara forum ilmiah, dan masih banyak lagi prestasinya. Walaupun beliau masih muda yang berkarya. Hebat. Bapak Ibu MN yang kami banggakan, pasti penasaran dengan cerita beliau. Baiklah, mari kita simak paparan dari Bu Nelly Yuliana MPD dari Sekolah Indonesia Jeddah. Kami persilahkan kepada Bu Nelly. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau di Jeddah saat ini pukul 5.15. Jadi tadi habis sahur subuh langsung siap sedia untuk bersama dengan rekan-rekan guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang jaraknya 8.000 km dari kami di sini di Sekolah Indonesia Jeddah. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman selaku Presiden Matematika Nusantara, para pengurus dan anggota Matematika Nusantara, panitia hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya luar biasa bisa hadir di sini berbagi cerita kabar dari Sekolah Indonesia Jeddah. Di sini saya akan
berbagi tentang menjadi guru di Sekolah Indonesia Jeddah. Mulai dari seleksi, bertugas, sampai dengan masa pandemi. Yang sudah disebutkan tadi, saya bertugas aktif sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di SMA 1 Koba, sebagai guru matematika di sana. Kemudian pada tahun 2016, itu mengikuti seleksi guru Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jeddah. Jadi lumayan jauh dari sini. Ya, satu lagi hal, di antara partisipan ada guru saya dalam takdim untuk dosen saya, Ibu Dr. Destinia dan Dr. Luciana. Beliau mengikuti melalui live streaming YouTube. Izin Ibu untuk berbicara di sini. Saya alumni dari PGRI Palembang, jadi S1 beliau yang mengajar saya banyak memberikan ilmu sehingga saya bisa sampai mendapat pengalaman sejauh ini. Oke. Sekolah Indonesia Luar Negeri. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Bu Weni. Apa itu Sekolah Indonesia Luar Negeri? Jadi kalau kita simak, Sekolah Indonesia Luar Negeri ada 14 di 11 negara. Jadi ada satu negara yang lebih dari satu SLN. Visi misinya itu memberikan pelayanan perlindungan warga negara di bidang pendidikan. Jadi selain pelayanan ada perlindungan. Ini yang membedakan kita dengan sekolah umumnya di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan serta penumbuhan serta pengembangan budaya keindonesiaan. Ini juga soft diplomasi. Kita ada misi budaya. Jadi ada dua hal yang sedikit membedakan, yaitu perlindungan warga negara dan pengembangan budaya, soft diplomasi kita. Ya, kita tengok. Untuk rinciannya ini, di Singapura ada SLN-nya 1, di Malaysia ada 3, Kuala Lumpur, Johor, Kinabalu. Karena siswa kami dari SLN ini, selain adalah anak dari para diplomat, anak para lokal staf KBRI dan KJRI, anak ekspatriat, anak mahasiswa, yang paling banyak lumbungnya itu di tenaga kerja Indonesia di negara-negara tertentu, termasuk negara Malaysia. Nah, di Bangkok 1, Thailand, Yangon, Myanmar, nanti pembicara yang kedua teman saya. Nah, ini di Saudi, Bapak Ibu sudah tahu bahwa tenaga kerja kita di sini sangat banyak. Jadi ada 3, di Mekah 1, Jeddah dan Riyadh. Namun di Mekah itu bukan sekolah diplomatik karena tidak boleh mendirikan sekolah negara lain, sekolah perwakilan di 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Padahal lumbung tenaga kerja kita di sana banyak, WNI kita di sana, tapi tidak bisa. Jadi sebenarnya seharusnya saya adalah guru sekolah Indonesia Mekah waktu seleksi. Namun karena bukan sekolah diplomatik, maka kami tak bisa ke sana. Tapi insya Allah kami ditempatkan di Jeddah sama juga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara di sini. Kemudian di Riyadh, lalu ada di Kairo, Den Haag, nanti pembicara yang ketiga Tokyo, Davao, dan Moskow. Oke. Nah, cerita tentang proses seleksi GTKSL. Mungkin ini forum pertama ya bagi di mana kami bisa bercerita bagi proses seleksi GTKSL, karena banyak sekali yang tertarik, baik dari teman maupun rekan dan ataupun siapapun yang bertemu dalam satu kesempatan akan bertanya bagaimana kok bisa, bahkan kadang tidak tahu apa itu SELN. Jadi pertama tahun 2016 itu seingat saya tahun kedua yang dikelola secara online, transparan. Waktu itu peralihan dari Dikdas, biasanya Dikdas yang mengelola ini jadi ke Biro BPKLN. Jadi tahun 2015 itu dibuka, namun ketika itu saya tidak melihat daftar list negara yang saya minat di sana, jadi saya mengikuti di tahun 2016. Di tahun 2016 ada SLN Saudi di sana, jadi saya mendaftar di sana. Pendaftaran itu dari 2 April sampai 25 Mei. Yang daftar, yang pakai Google Form itu 1041. Dari 1041 itu yang kita diminta melengkapi berkas-berkas bukti syarat yang dipenuhi itu. Setelah melengkapi hanya 331 calon pelamar definitif memenuhi kualifikasi. Karena saya ada pengalaman tersendiri, jadi ini bukannya 2 gelombang. Gelombang pertama, saya kebingungan dengan memasukkan ada satu syarat. Syaratnya itu ketika menjadi guru SLN itu adalah melampirkan sertifikat tingkat nasional yang
bukan bidang pendidikan. Nah, itu menjadi tanda tanya. Saya bingung, ya, mana di antara berkas saya memenuhi. Jadi saat itu saya tidak cantumkan di sana. Ketika tidak dicantumkan, ternyata tidak lolos di gelombang pertama. Di gelombang kedua, oh ternyata syarat itu mesti. Di gelombang kedua ada lagi, saya cantumkan satu, ternyata lolos. Jadi syarat mutlak kalau berdasarkan pengalaman saya itu harus memiliki satu sertifikat tingkat nasional selain bidang pendidikan atau mengajar gitu. Ya, karena ternyata di SLN itu dibutuhkan kita itu selain multitasking, multi subjek juga multi jenjang dalam mengajar maupun dalam pengembangan diri siswa. Hanya kita lah, jadi kita diharapkan bisa melakukan hal lain selain mengajar. Seperti teman saya guru biologi itu dia penari, jadi bisa membawa misi budaya dengan melatih anak-anak menari. Jadi kita harus memiliki selain dari pendidikan tadi. Nah, di antara itu berkas calon pelamar dan penitip hanya 117 yang menjadikan pelamar. Pasti jadi keabsahan berkas kita sudah dicek kembali. 117 itu tes di Hotel Atlet Centauri Senayan, 117 orang. Kemudian kita seleksi. Seleksinya ini mulai dari tes psikotes dengan isian banyak itu pertanyaan, menggambar, mencocokkan, macam-macam. Kemudian tes kemampuan bahasa Inggris dari Balai Bahasa UI waktu itu, dia sejenis tes TOEFL. Ada lagi tes seperti UKG, kemampuan pedagogik dan profesional, kemudian wawancara menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang terakhir micro teaching. Micro teaching itu di depan hadapan seluruh kepala sekolah SDLN. Jadi di sana lah terkadang kepala sekolah SDLN itu chemistry-nya saja cocok guru itu di negara saya. Jadi kadang karena SDLN itu unik, jadi terkadang memang membutuhkan satu tenaga pengajar yang memang pas diletakkan di negara itu. Nah, setelah seleksi, terpilihlah 34 calon GTK definitif. Kita masih calon 34 ini. Karena dari sini kita pun akan melengkapi persyaratan administrasi untuk keberangkatan. Nah, di sini panjang, karena isu dari pengadaan tenaga pendidik itu beralih ke kepastian izin tinggal. Itu yang paling penting. Sehingga untuk sampai calon GTK, pastinya itu menunggu lama. Seperti saya itu menunggu hampir 2 tahun karena izin tinggalnya di sini. Termasuk saya generasi PNS terakhir, karena setelah kami infonya itu tidak ada lagi rekrutmen untuk yang PNS, hanya yang non-PNS, namun kalau kepala sekolah masih. Jadi saya dari partisipan saya tahu ada mungkin sekitar 60 orang kepala sekolah itu insya Allah masih PNS. Kalau guru sekarang rekrutmennya non-PNS, tapi tidak tahu, segala sesuatu pasti berubah. Kemudian setelah kita ditetapkan sebagai calon, kita dilakukan pembekalan. Pembekalan berupa orientasi dan pembekalan sebagai pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi selain kita bisa mengajar, diharapkan kita bisa menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di negara nanti tempat kita tugaskan. Ini pembukaan seleksinya. Ini kita 171 pelamar definitif. Masih bersih. Kemudian kita orientasi di Hotel Atlet Senayan bersama Ibu Suharti. Ini kita di kelas orientasi sama-sama. Kemudian ini kita pembekalan pengajaran oleh Profesor ini. Kemudian setelah menunggu lama saya 2 tahun itu, sebentar, mohon maaf Bu, ya Bu Triana, mungkin Bu Lili bisa di mute itu sepertinya di Oke. Sudah. Oke, jadi setelah orientasi kita langsung menuju ke pusat bahasa. Jadi kita langsung dibimbing oleh Profesor Emi untuk menjadi pembekalan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita pun tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi kita mengantongi nilai UKBI juga di sini. Alhamdulillah rata-rata baik, teman-teman itu luar biasa.
Kemudian setelah menunggu hampir 2 tahun, khusus saya ya, kalau teman lain tidak sampai, ada yang cuma 6 bulan, ada yang 1 tahun untuk berangkat, itu tadi karena kembali kepada kepastian izin tempat tinggal. Ya, kalau sampai 2 tahun, akhirnya kita berangkat. Sebelum berangkat, kita mampir dulu ke Kemdikbud Gedung C di lantai 6, menemui Kepala Biro WPKLN-nya. Ini di sana kita mengambil administrasi kita, paspor kita, semuanya sampai uang pembekalan awal gitu. Oh iya, karena kami ditugaskan dari negara, kita diberikan paspor biru. Paspor biru itu paspor dinas, bukan paspor diplomatik, agak beda sedikit, namun keistimewaannya hampir sama. Jadi kita bisa mengunjungi negara-negara tanpa visa. Banyak negara Eropa juga. Nah, akhirnya setelah mampir di sini, kita langsung terbang ke Jeddah. Tiba di Jeddah, di sini sudah hampir 9 jam di pesawat. Kita dijemput, ini Kepala Sekolah Indonesia Makassar itu, lalu oleh Wakil Kepala Sekolah. Banyak ini sebenarnya, banyak satu bus ini yang dijemput Wakil Kepala Sekolah dari Sekolah Indonesia Jeddah. Nah, sampai di sekolah, sampai di Jeddah, kita diinapkan 1 minggu di hotel. Sebelum kita nanti mencari tempat tinggal, kita lapor kepala sekolah. Kemudian sebelum bertugas juga, awal-awal bertugas kita lapor ke KJRI, bertemu dengan Konjen RI Jeddah. Kemudian bertemu dengan Atasé Pendidikan Kebudayaan KBRI Riyadh. Ini karena jauh, jadi lebih dulu Konjen RI Jeddah. Karena kita kalau di SDLN ini, Dewan Pembinanya ada 2, KBRI dan KJRI. Kalau kadang istilah orang itu ada ayah, ada ibu, ada 2. Jadi kalau kita ini dinas pendidikannya ataupun yang membina kita ini 2. Kalau di KJRI itu pelaksana fungsi sosial dan budaya, kalau di KBRI Atasé Pendidikan dan Kebudayaan yang membina kita, di Pak Atasenya. Kemudian juga kita diberikan satu kesempatan di malam pengantar tugas. Jadi di Balai Nusantara KJRI itu kita dibuatkan acara. Jadi setiap utusan negara yang hadir, baik home staff itu maupun kita, termasuk kita mendapat privilege itu, kita diberikan malam pengantar tugas, kita dikenalkan di sana di seluruh masyarakat itu. Kemudian nggak nyampe 1 minggu kita umroh, karena keistimewaan SDI Jeddah itu hanya 1 jam dari Mekah. Ini langsung mutawifnya ini Kepala Sekolah Indonesia Mekah saat itu. Jadi sebelum bertugas kita umroh dulu. Oke, sekarang Sekolah Indonesia Jeddah. Saya akan masuk ke Sekolah Indonesia, itu tadi seleksinya. Yang Sekolah Indonesia Jeddah. Seperti saya sebutkan tadi, kalau dilihat di map dari Sekolah Indonesia Jeddah ini ke Masjidil Haram itu hanya 79,4 km. Jadi cuma 1 jam aja untuk bisa umroh. Jadi pulang sekolah bisa umroh. Dari Madinah itu hanya 410 km. Jadi kalau ada akhir pekan, weekend kita itu Jumat, Sabtu, itu bisa. Ataupun ada yang hari kejepit 3 hari itu bisa ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Oke, ini sekolah kami. Visi sekolah itu, Sekolah Indonesia Jeddah mendidik insan berintak, berprestasi, dan berwawasan global. Baru sekitar 1 tahun menempati gedung baru. Jadi awalnya ini di gedung lama. Baru 1 tahun di gedung baru. Sudah 5 kali pindah karena status gedung kita itu sewa. Profil sekolah. Jadi berdirinya sudah cukup lama, sudah sangat tua, 1 Januari 1964.